mantan anggota TNI Ruslan Buton mengajukan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan itu diajukan Ruslan lewat tim pengacaranya karena menganggap penetapan tersangka tersebut tidak sah. Kami ajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan dengan nomor 62, kata kuasa hukum Ruslan, Tonin Taca Singarimbun, kepada wartawan. Alasannya, Ruslan tidak pernah diperiksa dalam status sebagai tersangka. Ruslan ditangkap pada 28 Mei berdasarkan surat perintah dengan status tersangka. Sementara menurut Tony, Ruslan ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Mei. Padahal, kata Tonin, kliennya dilaporkan ke kepolisian pada 22 Mei dan belum pernah terjadi menjalani pemeriksaan. Secara kasat mata, maka tersangka Ruslan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, ujar Tonin. Dalam pra-peradilan tersebut, Ruslan berharap majelis hakim menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka adalah tidak sah. Tonin juga berharap perkara pidana yang menjerat kliennya dihentikan. Rehabilitas nama baik dan kedudukan Ruslan alias Ruslan Buton, katanya. Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut pra-peradilan tersebut merupakan hak Ruslan sebagai tersangka. Ia menyebut seluruh proses penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian bakal disampaikan dalam proses persidangan. Silakan, karena tersangka yang diatur dalam KUHP dan nanti diuji di sidang pra-peradilan tentang proses penyidikan, kata Argo. Kasus Ruslan bermula saat dirinya meminta Presiden Jokowi mengundurkan diri lewat video yang sempat viral di media sosial pada 18 Mei 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara sulit diterima akal sehat. Ruslan pun mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurutnya, solusi terbaik menyelamatkan bangsa hanya Jokowi legawa mundur. Atas hal itu, Ruslan kemudian ditangkap di kediaman orang tuanya di desa Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Kamis. Penangkapan itu berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-KP. Ia akan dijerat dengan pasal berlapis. Ini pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 2007 KUHP. Kini Ruslan telah menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 29 Mei hingga 17 Juni 2020. Apakah pendapat kalian?